Halo guys, gimana kabarnya? Masih jomblo? Sama saya juga. Jumpa lagi dengan saya yang manis dan imut serta ganteng di channel Lingga Anggara Agustina. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan merekap alur cerita film yang membuat adik-adik jadi pengen kawin, yaitu My Little Bride yang rilis pada tahun 2004. Film ini bergenre komedi romantis, dibintangi oleh Kim Rae-won dan pacar saya Moon Jin-young yang imut dan manis serta cantik. Sebelum lanjut ke filmnya, saya sarankan agar adik-adik nonton film ini sendiri, karena akan ada banyak yang mual bila mendengar suara saya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Let's go, check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film dibuka dengan pesawat terbang dengan jurusan Cikijing, Bekasi. Di dalam pesawat, kita diperlihatkan cowok bernama Park Sang-min yang sedang asik memandang foto cewek yang membuat Sang-min ilfil. Si Sang-min yang merupakan cowok leher belang, setelah datang di bandara, dia mengikuti cewek seksi yang tadi duduk di sebelahnya, yang ternyata sudah bersuami. Masih di dalam bandara, Sang-min yang masih cabul dengan sengaja menyimpan HP Sony-nya di bawah lantai, tepat di bawah rok cewek. Dan si cewek ternyata malah menendang HP Sang-min. Ternyata cewek manis dan cantik itu yang membuat saya cinta merupakan sahabat Sang-min yang bernama Suh-bun, yang disuruh menjemput Sang-min si lelaki leher belang. Di dalam bis, Sang-min yang genit memberi oleh-oleh ke Bun yang isinya BH dengan ukuran jumbo, yang membuat Bun kesal. Setelah tiba, Sang-min dengan segera menemui kakek Bun yang sedang ripuh sakit. Si kakek bercerita ketika sedang berperang dulu bersama kakek Sang-min, mereka membuat janji agar keturunannya menikah. Karena anaknya laki-laki, maka akan diteruskan kepada keturunan selanjutnya, yaitu Sang-min dan Bun, yang membuat mereka berdua menganggap si kakek bercanda karena umur Bun masih 15 tahun dan masih kelas 1 SMU. Beralih ke scene selanjutnya, di mana Sang-min sedang berada di kantor departemen. Sang-min yang sedang menelpon dengan temannya, dia tak lupa berbuat genit kepada cewek-cewek yang ada di departemen. Sang-min juga bertemu dengan temannya yang bernama Jisoo. Dan akhirnya Sang-min bertemu dengan kedua temannya di sekolah dulu. Saat sedang mengobrol, Sang-min memotong percakapan bahwa di keluarga dia sedang terjadi masalah, di mana dia dinikahkan ke bocil SMU yang berumur 15 tahun. Dan Sang-min pun pergi. Di malam hari, Bun dan sang kakek sedang membersihkan kamera sambil bernyanyi, yang membuat si kakek tertidur. Besoknya, Bun pergi sekolah. Di gerbang sekolah, Bun bertemu dengan Hee-won yang merupakan sahabat dekat Bun. Saat itu, mereka terpesona dengan pemuda idaman yang bernama Jung-woo. Di scene selanjutnya, si kakek merubah rencana dengan menelpon bapak Sang-min agar dia bertindak di belakang layar. Si bapak Sang-min mulai merencanakan sesuatu. Dia minum alkohol yang dicampur antimo agar dia mabok. Saat Sang-min sedang asik nonton TV dengan ibunya, si bapak malah memukul mobil sedan yang belum lunas itu, hingga membuat si ibu panik dan menyarankan agar Sang-min nikah dengan Bun. Sang-min mencoba dekat dengan Bun dengan cara menjemputnya di sekolah, yang membuat Bun malu. Dia juga mengajak Bun dan Hee-won makan di restoran KFC. Di sana, Sang-min mengajak Bun untuk mengikuti kemauan kakek yang ripuh. Hee-won berkata kepada dia bahwa Sang-min adalah sugar daddy, yang membuat Hee-won nangis tidak jelas dan menjadi tontonan oleh warga di restoran. Hee-won pun pamit pergi supaya mereka meneruskan mengobrolnya. Dan Bun pun mendapatkan telepon agar dia segera pergi ke rumah sakit.
Di rumah sakit, si kakek melepaskan alat pendeteksi detak jantung. Saat Sang Min dan Bun datang, si kakek mulai melakukan pranknya, yang membuat mereka panik, dan Sang Min pun langsung memanggil keluarganya. Si bapak yang polos dan lugu malah menggebuk alat pendeteksi itu, yang membuatnya kembali berfungsi dengan normal. Dan si kakek pun gagal ngeprank. Si ibu Bun meminta kepada yang lain agar membatalkan pernikahan karena Bun masih kecil dan pink. Si kakek mulai menceritakan hal sebenarnya kepada Sang Min dan Bun, bahwa sang kakek mencintai nenek Sang Min dulu, yang akhirnya harus berjanji agar kelak nanti keturunannya saling menikah. Bun yang menolak akhirnya mau karena si kakek kembali mengeprank alat jantung itu. Di kamar, Bun yang bersedih dicoba dihibur oleh saudaranya. Malah tambah kesal, tapi tetap cantik kok, karena disindir oleh saudaranya itu. Si ibu yang datang langsung menjewer dan menyuruhnya keluar. Sementara Sang Min yang bingung mencoba meminta bantuannya kepada teman-temannya di klub. Bukannya membantu, teman-temannya malah asik bergoyang dengan wanita bohai. Parah anjir. Akhirnya pernikahan itu berlangsung. Iwon mengatakan, "Kenapa teman-temanmu tidak diundang?" Bun takut dirinya dibully karena menikah muda. Singkat cerita, setelah pernikahan selesai, Sang Min diceramahi oleh bapaknya bahwa jangan bercocok tanam dulu karena Bun masih kecil dan pink. Bun yang polos malah bingung dengan perkataan ibu Sang Min tentang hal itu. Dan akhirnya mereka berdua pergi menuju bandara untuk berbulan madu di Pulau Jeju. Di bandara, Bun meminta izin untuk pergi ke toilet dan akan menyusulnya masuk ke pesawat, tapi dia malah tidak ikut dengan Sang Min. Sang Min yang panik ketika pesawat lepas landas dan Bun tidak ada, dia mencoba ditenangkan oleh pramugari. Sedangkan sepasang kekasih malah mengejeknya, yang membuat Sang Min tambah kesal. Sampainya di bandara, taksi yang akan dinaiki Sang Min malah direbut, yang membuatnya tambah kesal. Sedangkan ibu dan bapak Bun khawatir kepada Bun sambil mengingat tingkah Bun yang masih kecil. Sang Min yang ada di balkon melihat sepasang kekasih yang tadi sedang bercocok tanam di balkon. Malah di balkon anjir, bukannya di kamar. Dan dengan sengaja Sang Min menyiram sepasang kekasih itu dengan air kloset. Bun yang bingung mau kemana malah nonton bioskop. Di sana dia bertemu dengan Om Sagne yang membuat Bun takut. Sang Min yang sedang berjalan bertemu dengan Hiwon dan teman Bun yang sedang melakukan study tour. Dia menanyakan di mana Bun. Saat akan pergi, Sang Min tersandung dan membuat dia dan Hiwon jatuh dan berciuman. Anjir hayang atuh Sialnya datang ibu galak yang menghentikan rezeki gratis itu. Karena tidak tahan dengan ceramahnya, Sang Min pun kabur. Bun yang berada di sekolah didatangi oleh Jungwo. Jungwo mengajak jalan-jalan Bun. Seperti biasa anak muda, benih-benih cinta akhirnya mulai tumbuh antara Jungwo dan Bun. Dan akhirnya mereka berpacaran. Kasihan Sang Min. Sang Min yang khawatir terus menelpon Bun dan selalu ditolak oleh Bun panggilan dari Sang Min itu. Untuk menghilangkan rasa stresnya, Sang Min mencoba jalan-jalan ke wahana malam. Seperti biasa, Sang Min mendekati cewek bule Kanada. Sialnya, Sang Min kembali bertemu dengan Hyewon dan ternyata cewek bule itu merupakan mantan guru di SMU Bun. Saat Hyewon dan Sang Min sedang mengobrol, datang ibu guru yang galak itu dan langsung melabraknya, dan Sang Min pun langsung pergi. Saat bapak dan ibu Bun pergi ke sauna, ternyata di sebelahnya ada Bun yang tertidur. Saat Bun bangun karena mendengar suara percakapan mereka, Bun pun mencoba pergi dan hampir ketahuan. Saat Sang Min kembali pulang, Sang Min begitu kesal karena gagal bulan madu dan diapit oleh orang lain. Saat Bun di depan rumah, datang Sang Min dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian.
seolah-olah mereka telah berlibur. Saat makan malam, keluarga mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tidak berlibur bersama. Sang Min yang mabok menggotong Bun ke kamarnya. Di kamar, Bun menjerit karena bajunya dihimpit oleh Sang Min. Dan saudaranya mendengarkan dan menyangka Bun sedang bercocok tanam. Besoknya, Sang Min dan Bun diberi apartemen untuk ditinggali. Tapi, si ibu Bun melarang Sang Min dan Bun tidur bareng sampai dia usia 20 tahun. Anjir, kesian Sang Min. Saat Sang Min beres mandi, dia masuk ke kamar Bun. Dan Sang Min mulai menggoda Bun yang belajar. Bun menendang kaki Sang Min yang membuat Sang Min jatuh dan menimpa Bun di area 51. Dan spontan, Bun menusuk kepala Sang Min dengan pulpen sampai kepala Sang Min berdarah. Padahal, Sang Min mah cuma bercanda. Saat sedang makan siang, Bun bercerita ke Hwon bahwa dirinya telah berpacaran dengan Jungwoo. Hwon mencoba memberi saran agar Bun tetap mencintai suaminya dan jangan berpacaran dengan Jungwoo. Dan Bun tetap menghiraukannya. Dan ternyata Hwon juga suka ke Jungwoo. Sang Min yang sedang di bar menelpon Bun di hadapan teman-temannya agar dia terlihat sebagai suami yang tegas. Sang Min yang mabuk mengatakan